Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anggita Surya Susanti dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam kelas A semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul Esensi Penciptaan yang Sama Antara Laki-laki dan Perempuan, yang bersumber dari jurnal dengan judul Penciptaan Perempuan Antara Mitos dan Fakta, karya Musolli. Kemudian, pada hakikatnya, dari penciptaan laki-laki dan perempuan itu adalah dalam keadaan fitrah, bersih dan suci. Al-Quran menerangkan bahwa manusia mempunyai fitrah, yakni fitrah keagamaan. Dalam penciptaan yang sama antara laki-laki dan perempuan, itu dilengkapi dengan rasa keimanan dan kehendak dalam memilih perbuatannya, baik buruk maupun baik. Kemudian, Quran Surat An-Nisa ayat ke-1 dengan yang artinya tidak ada petunjuk bahwa perempuan yang pertama kali diciptakan Allah adalah makhluk yang lebih rendah dari laki-laki, atau bahwa ia hanya sejenis anggota badan yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk laki-laki. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa atau diri yang satu untuk saling melengkapi. Kemudian pada prosesnya adalah kejadian manusia laki-laki dan perempuan dari potensi nafsu dan akal yang diciptakan dari tanah. Kemudian dari setetes air mani, segumpal darah dan daging, sampai menjadi wujud yang sempurna dan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai lahir ke dunia. Lebih lanjut, ada 4 macam cara penciptaan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah atau disebut penciptaan Adam. Yang kedua, manusia diciptakan dari tulang rusuk atau yang disebut penciptaan Hawa. Yang ketiga, manusia diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah atau yang disebut penciptaan Isa. Yang keempat, manusia diciptakan melalui seorang ibu dan ayah atau yang disebut manusia selain ketiga manusia di atas. Lebih lanjut, menurut Ar-Razi, hikmah penciptaan manusia dari tanah adalah yang pertama, agar manusia senantiasa dapat bersikap rendah hati sebagai halnya tanah. Yang kedua, bahwa manusia diciptakan untuk dapat bersahabat dan berinteraksi dengan tanah untuk mengemban amanah khalifah di bumi. Yang ketiga, menunjukkan kemahakuasaan Allah yang mampu menciptakan manusia dari unsur tanah sebagaimana Dia mampu menciptakan setan dari unsur api dan malaikat dari unsur cahaya. Kemudian yang keempat, dengan tanah sepantasnya manusia dalam memadamkan api amarah, gejolak syahwat dan sifat rakus atau tamak yang ada di dalam diri manusia. Kemudian proses penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Proses ini merupakan sebuah perumpamaan atau metafora karena perempuan pada tabiatnya yang lembut sehingga menjadi sebuah keharusan agar laki-laki bersikap dengan lembut kepada perempuan. Lalu manusia diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-91 yang artinya, dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda Allah bagi keseluruhan alam. Kemudian proses penciptaan manusia melalui proses produksi. Proses reproduksi manusia berasal dari saripati tanah, yaitu unsur penting yang menjadi komponen manusia. Lalu berproses menjadi air mani, kemudian berproses. Tentu cairan dari laki-laki ini tersimpan ke dalam rahim ibu yang disebut dengan istilah tempat yang kokoh atau dalam rahim perempuan. Setelah terjadi masa konsepsi, maka air mani tersebut berproses menjadi segumpal daging. Kemudian muncul dari daging tersebut tulang belulang dan tulang belulang itu dibungkus dengan daging yang utuh. Lalu menjadilah sebuah makhluk khusus yang menyerupai bentuk manusia. Kemudian Tuhan melengkapinya dengan panca indera, roh, dan fasilitas lainnya. Kemudian, pembeda laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran secara profesional dan proporsional menjelaskan tidak ada perbedaan yang substansial mengenai laki-laki dan perempuan, karena pada hakikatnya, perempuan itu hanya terletak pada fungsi biologisnya dan kemuliaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan bukanlah pada asal-muasal penciptaannya, melainkan terletak pada takwaannya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.